Ibu mau berkurban, hasil duit ibu punya dua alternatif. Pertama, ibu ke masjid, Pak, ini kurban saya. Yang kedua, suamiku, memang duit ini duit aku, tapi kaulah imamku dunia akhirat. Aku pun memilih kau karena kau rajin sholat. Ini duitku serahkan pada engkaulah membayar ke masjid. Nanti bapak tu ke masjid, dipakainya nama dia. Itu lebih baik. Duit itu dari ibu, serahkan ke bapak ke masjid, dipakainya nama bapak. Dapat satu keluarga. Kalau ibu ke masjid, nama ibu saja, tak dapat yang lain. Ibu tu saja dapat. Ibu mau ke mana? Aku mau ke masjid. Mau ke mana? Daftar kurban. Tak ada nama kami. Cari duit sendiri. Ini duit aku. Mohon maaf sebelumnya, saya bertanya lagi yang saya tanyakan waktu bulan Ramadan berapa yang lalu, karena saya tanyakan saya tak sempat dengar jawabannya. Karena sampai jam, mohon maaf betul, ini pun paling bawah juga lagi. Karena saya cuma sampai jam 7.50. Sekarang belum 7.50. Untung tak lewat. Kalau kelewat kena lagi saya. Belum juga Ustaz baca, karena lama menyampaikan pengumuman oleh pengurus. Karena anak dan suami ada di rumah, saya pulang. Sekarang suami saya ada di Masjid Raya An-Nur. Saya ibu rumah tangga, mau berkurban yang dengan uang usaha saya sendiri. Pertanyaan saya, nama siapa yang saya daftarkan panitia kurban? Nama suami apa nama saya? Ibu mau berkurban, hasil duit ibu punya dua alternatif. Pertama, ibu ke masjid, Pak, ini kurban saya. Yang kedua, suamiku, memang duit ini duit aku, tapi kaulah imamku dunia akhirat. Aku pun memilih kau karena kau rajin sholat. Ini duitku serahkan pada engkaulah membayar ke masjid. Nanti bapak tu ke masjid, dipakainya nama dia. Itu lebih baik. Duit itu dari ibu, serahkan ke bapak ke masjid, dipakainya nama bapak. Dapat satu keluarga. Kalau ibu ke masjid, nama ibu saja, tak dapat yang lain. Ibu tu saja dapat. Ibu mau ke mana? Aku mau ke masjid. Mau ke mana? Daftar kurban. Tak ada nama kami. Cari duit sendiri. Ini duit aku. Berarti ada sesuatu. Nah, begitulah yang paling bagus. Saya mau nama saya sendiri, tapi takut suami tersinggung. Udah saya jelaskan. Kalau suaminya ikut di sini, dia tak tersinggung, tapi sakit hati sikit ada. Dia dah tahu hukumnya. Oh, istriku pakai level yang tadi, dia sendiri bayar. Tapi kalau denda, yang paling bagus itu, suamiku ini duit 2,5 juta untuk kurban kita, pergilah kau serahkan ke masjid. Nanti kalau pengurus tu nanya, pengurus tu tanya-tanya. Pengurus tahu nanya, datang suami, ini duit bapak apa istri bapak? Itu pengurus suka infotainment itu. Dengan jawaban sekarang saya sangat senang karena langsung didengar oleh suami. Insya Allah. Islam itu tidak hanya masalah hukum, tapi ada akhlak, ada tipe selera, ada timbang rasa, ada kelembutan hati. Kelembutan hati istri suami itulah yang membuat mereka merekat abadi sampai mati. Yang mengikatnya itu waja'ala bainakum mawaddatan warah. Mawaddah fisik, rahmah kasih sayang. Kalau kita tengok ada datuk nenek 70 tahun tetap berjalan gandeng sama, itu yang ada itu apa? Rahmah, kelembutan, saling menutupi kekurangan, mencintai, berkasih sayang, rahmah. Kertas terakhir, tapi inilah yang paling panjang. Bapak ibu yang ada urusan tak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lagi, saya dulu diajak bermain sama saudara laki-laki yang bukan sekandung. Oke, saya kira hanya sekedar main, tapi tidak tahunya saya diajak ke penghulu. Terus saya dijadikan saksi calon istrinya yang tidak saya kenal. Ya, dia jadi saksi nikah. Apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Sedang sekarang saya sudah dikaruniai anak satu. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali ada seorang wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi. Sekarang
diajak main-main, sampai ke rumah itu rupanya mau dijadikan saksi. Kalau dia menjadi saksi itu dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan, dan dia orangnya tidak fasik, orangnya adil. Syarat saksi harus la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dua saksi yang adil. Sekarang banyak orang menikahkan anak, tak penting adil, yang penting pejabat, supaya kenang foto-foto. Tengok kau nikah dulu, saksinya orang hebat, padahal fasik. Nikah yang dinikahkan oleh saksi yang fasik maka tak sah. Cari orang yang adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga marwah muru'ah, itu adil. Jadi kalau dulu bapak yang bertanya ini dalam keadaan sehat fisik, akal, mental, tidak dipaksa pihak manapun, dan adil, maka sahlah nikah saudara sepupu itu. Dua, kalau pakai alat kontrasepsi, hubungan suami istri haram apa tidak Pak Ustaz? Maaf cakap. Berat saya menjawab, karena ini ada ibu-ibu mungkin sebaya dengan mak saya, dengan pakcik makcik saya, tapi karena ini masalah fikih saya jawab. Berhubungan kelamin menggunakan alat kontrasepsi, apakah balon, apakah apa namanya pil, maka itu boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi membolehkan azal kepada sahabat. Azal itu apa? Maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, namanya azal. Nabi membenarkan. Itu dalil boleh menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya memberi jarak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dia pakai tahdid, batas, vasektomi, steril, tak boleh. Ustadz anaknya sudah umur 3 tahun, tak punya anak lagi, pakai alat kontrasepsi apa? Saya tak pakai alat kontrasepsi, memang tak dikasih Allah Ta'ala. Karena kalau dikasihnya banyak, bertinggal-tinggalan, saya sibuk ceramah. Jadi kata Allah, kau Abdul Somad satu ni aja lah, kata dia. Jadi kalau ada orang pakai alat kontrasepsi, alat itu terbagi 2. Yang satu namanya tanzim, mengatur, 2 tahun, 3 tahun, boleh. Yang tak boleh itu tahdid, membatasi. Vasektomi, steril, itu pun steril tetap boleh. Bagi ibu yang sudah operasi 2-3 kali, tak boleh lagi. Nanti kalau operasi perutnya sobek-sobek, kalau operasi lagi mati, maka dia boleh steril. Ini tentang masalah alat kontrasepsi. 3, Marisa Arabik, maaf, pertanyaan sama Pak, aku mau tanya, apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad yang menguploadkan ceramah itu, kalau tidak hancur, maka dikopi berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustadz Abdul Somad ini, betul, ceramah Ustadz sudah saya download 170 judul, saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu, jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga, yang menguploadnya lebih dulu masuk surga, karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah, itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang 100.000 kali. 100.000 kali. Padahal saya ceramah yang dengar cuma 100 orang, itu pun 50 tidur. Di masjid lain, masjid ini semangat semua, luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan kemarin saya lagi puasa, jam 7 pagi saya batuk,
tak berhenti-henti batuk, tenggorokan gatal sekali. Terpaksa saya minum air hangat, lalu hilanglah batuk. Lalu saya teruskan puasa. Sah apa tak puasa? Tak sah, karena sudah minum. Minum itu adalah salah satu membatalkan puasa. Jadi bagi saudaraku yang mengajukan pertanyaan ini, caranya gantilah puasa ini. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Nah, jadi besok gantilah puasa ini. Besok niatnya nanti malam sahur, ya Allah, aku berniat mengganti puasaku yang batal kemarin. Kalau kita mati tak mengganti puasa, mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Saudaraku yang mengirimkan pertanyaan ini, gantilah puasa yang tinggal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan ilmu Allah yang dikaruniakan kepada Pak Ustaz Abdul Somad. Saya minta ridhonya dari Ustaz atas video di YouTube yang saya copy. Sering saya catat untuk dijadikan referensi atas materi dalam pengajian mingguan di lingkungan saya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jazakumullah khairan. Menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung saya di Siak ada bahkan sering orang berzakat fitrah langsung ke mustahik. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh zakat fitrah itu langsung ke mustahik tanpa pakai amil? Boleh. Dalilnya, zaman Nabi dulu, habis sholat subuh pagi hari raya, orang pulang ke rumah, mengambil gandum, masukkan ke karung, lalu dicari fakir miskin. Mana fakir miskin? Langsung serahkan. Begitulah praktek zakat fitrah dulu. Karena wajibnya zakat fitrah itu dari sejak azan maghrib puasa hari terakhir sampai khotib naik mimbar, yang waktunya hanya 13 jam saja. Adapun bapak yang membayar hari 15 puasa, hari ke-27, itu boleh, tak salah. Tapi kalau ini semua nanti orang Pekanbaru begini, nanti tak ada pemerataan. Ada fakir miskin yang rajin duduk di tepi jalan dapat 3 karung, yang di rumah tak dapat sama sekali. Maka yang sudah kita laksanakan dengan pakai amil, terprogram, terstruktur, itu sudah baik, tak salah. Tapi yang menyerahkan langsung sah. 7. Apakah Ustaz pernah bermimpi Nabi Muhammad? Saya tak pernah bermimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun jumpa, tak perlu saya ceritakan. Karena kalau saya ceritakan, maka akan naiklah. Siapa itu? Itu Ustaz Somad yang udah jumpa Nabi itu. Sedangkan tak jumpa Nabi aja udah melambung-lambung dipuji orang. Kalau ada bapak ibu adik-adik berjumpa menimpi Nabi, nampak Nabi, kira-kira setelah mimpi itu makin istiqomahkah, makin rajin bangun malamkah, makin rajin ibadahkah, atau semakin jadi tukang bual ke sana kemari? Aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi. Ingat baik-baik, setan bermain. La talbisul haq bil batil, jangan campurkan hak dengan batil. Benarkah, seperti apa mimpinya? Benarkah apabila kita berlaku maulid dan Isra Mi'raj itu tidak menjaga sunnah Nabi murni? Karena pelaku maulid tidak bisa mimpi bertemu dengan Rasul. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dari Bunda Ayu di Hong Kong. Maulid artinya kelahiran. Ulama-ulama saking senangnya dengan kelahiran Nabi, maka mereka pun menyusun syair. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Itu namanya syair Al-Barzanji. Datang lagi ulama dari Yaman, ditulisnya syair namanya syair Simtud Durar. Datang lagi ulama dari Arab, menulis syair namanya syair Burdah. Itulah namanya syair maulid. Lalu syair itu dibaca. Setelah dibaca, mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, dan seterusnya. Haramkah melakukan itu?
Tengok dalil. Datang sahabat memuji-muji Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Seandainya tak boleh, pastilah Nabi marah. Hei Hasan, diam, jangan puji. Tapi Nabi membiarkan. Datang satu sahabat lagi namanya Uqbah, dia memuji Nabi. Nabi bukakan burdah. Burdah itu kain yang ditengkuk. Bapak yang pakai kain ditengkuk, itu namanya burdah. Kalau kain itu ditengkuk, namanya burdah. Kalau kain itu dililitkan di kepala, namanya imamah. Kalau kain itu dilengketkan di kepala, namanya ghutrah. Burdah, imamah, ghutrah. Nabi membuka burdahnya, dikalungkannya ke sahabat. Makanya syair pujian Nabi disebut syair burdah. Burdah, karena Nabi pernah memberikan burdahnya kepada sahabat yang memujinya dengan syair. Tak ada salahnya. Jadi yang suka membaca maulid syair memuji Nabi, tak salah. Puji-pujian kepada Nabi, mudah-mudahan dengan pujian itu mendapatkan syafaat. Asal jangan ada riya, sombong, rusak amal. Yang istiqomah buatlah, tak jadi masalah. Ustaz, sampai kapan umat ini tidak sibuk membahas khilafiyah? Memangnya zaman Imam Syafi'i tak ada khilafiyah? Ada. Memangnya zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali? Ada. Sampai kapan berhenti Pak Ustaz? Sampai dunia kiamat. Cuman bedanya saja frekuensinya. Jadi Pak Ustaz akan bahas khilafiyah terus. Asal ditantang orang, kita keluarkan dalil. Asal ada masalah, dijawab. Tak capek Ustaz menjawab. Jawab kan sebentar. Memangnya lama jawab nih? Tak lama. Sampai kapan? Sampai Israel datang. Asal Israel datang, berhentilah. Jadi kalau ada Ustaz, saya sudah capek jawab ini, itu berarti dia minta Israel datang. Beramal ni tak lama, ceramah ni tak lama, solat ni tak lama, bangun malam tu tak lama, berzikir tu tak lama. Sementara Israel datang. Asal sudah Israel datang, amal berhenti. Kata Kiai Huzairan dari Pondok Temboro. Itu Kiai Huzairan yang ngomong, almarhum. Punya pondok yang paling ramai orang hafiz Quran, hafil hadis. Apa kata beliau? Beramal itu enggak lama. Kalau Israel datang jam 10, dia sampai situ, habis itu mati. Jawab pertanyaan ini pun tak lama. Begitu juga. Tapi kami lama duduk Pak Ustaz, balik tak apa-apa. Hadis Nabi, yang pemilik kedua sendal celakalah kamu, lepaslah kedua sendalmu. Apakah hadis ini masih berlaku di zaman sekarang Pak Ustaz? Kalau karena angkuh, karena sombong, maka berlaku sampai kapanpun. Karena yang menjadi ilat sebabnya bukan sendalnya, tapi angkuh sombongnya. Maka orang yang pakai sendal mewah, pakai pakaian, tapi kalau dia pakai hanya untuk menjaga kaki dari tali ayam, maaf cakap, dari kotoran, apa salahnya? Tapi kalau dia pakai sombong, sebentar-bentar baju koko, bentar-bentar, ini Pak Ustaz takut kena ini Ustaz tahu tak berapa? 2 juta nih Pak Ustaz. Padahal 200.000 dapat. 200.000. Bapak ibu yang sudah punya budget ingin beli baju 2 juta, ini duit 2 juta. 2 juta, ya. Ada baju harganya 200.000, belikan 200, yang 18 tetap pakai untuk apa? Fakir miskin. Begitu caranya. Jangan itu harta habis tak dibawa mati. Baju koko bisa dibawa mati. Yang 200 di dunia, yang 18 di akhirat.